diminta beberapa kali menjelaskan itu, termasuk di mana itu dasarnya kenapa sekarang ada wali, kenapa ada wali di Permen 11, kenapa ada apa namanya populer, bagaimana wujudnya populer di sekolah dan seterusnya itu. Oke, Bapak Ibu, itu yang apa namanya? Tadi, jadi untuk merefleksi ada dua jenis, ada dua cara. Dan cara yang mana yang kita tempuh itu tidak jadi masalah. Ya. Ada yang sabar, kan? Ada yang berjelas. Itu sudah cocok suatu kolaborasi yang sangat bagus sekali. Setuju sekali saya kalau akan ditambah lagi perhatian seperti ini karena sangat bermanfaat sekali bagi saya guru yang sudah selama juga sih pensiunnya. Oke, Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Foto dulu Pak Hasan. Ke video. Ya, silakan didokumentasikan tulisannya dan diunggah di grup. Ya, baik, terima kasih. Yang saya bisa belajar dalam ini yaitu Sorot ceritai. Ya, udah. Diklat pembelajaran mendalam ini menurut saya merupakan langkah konkret yang diimplementasi oleh Dinas Pendidikan yang sangat membantu para peserta dalam mengembangkan kompetensi diri sebagai seorang guru, terutama terkait istilah-istilah dan hal baru yang diperkenalkan dalam pendidikan. Ketersediaan fasilitator juga sangat membantu dalam belajar. Fasilitator juga sangat membantu dalam belajar, memahami dan interaksi dalam seluruh rangkaian kegiatan. Fasil juga telah menunjukkan kompetensi baik penguasaan materi, metode pembelajaran, penguasaan kelas maupun manajemen waktu. Hal ini sangat nampak dalam kegiatan talk show atau berbagi praktik baik atau best practice oleh masing-masing peserta. Salah seorang peserta dari pembelajaran mendalam ini yaitu Pak Aswan dari SMP Sarana Kompes sebagai seorang guru bahasa Inggris yang mengangkat strategi pembelajaran yang diberi nama AWAS, Award a Student, merupakan strategi yang mempermudah siswa dalam memahami dan menghafal kosakata bahasa Inggris. Dan saya yakin strategi tersebut akan diadopsi dan diadaptasi oleh sekolah yang ada di Takalar, terutama yang hadir pada saat kegiatan berlangsung. Tantangannya adalah saya merasa perlu mencari konsep inovatif yang bisa mengatasi masalah belajar siswa yang juga semakin kompleks, mengadaptasi dan mengadopsi praktik baik yang dilakukan oleh guru lain yang sesuai dengan karakter siswa dan karakter sekolah saya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya akan memberikan refleksi selama pembelajaran, umpan balik selama praktik baik, dan refleksi konstruktif. Ya, mungkin tadi refleksinya sudah ada beberapa yang sudah terwakilkan. Secara keseluruhan pelatihan ini sangat penting untuk kita memahami esensi dari pembelajaran mendalam agar dapat mengimplementasikan di sekolah masing-masing dan mengimbaskan kepada rekan-rekan guru. Ya. Jadi pelatihan ini bukan akhir dari segalanya. Ini akan kita berlanjut nanti dipraktekkan di semester depan. Kemudian berbagai strategi dan pembelajaran mendalam seperti teori kolaboratif, project based learning, dan kontekstual telah diterapkan dengan cukup efektif dalam pembelajaran selama pelatihan. Kemudian memberikan ruang eksplorasi dan dialog yang reflektif serta kolaboratif selama ini secara berkelompok, memberikan masukan, kritikan yang membangun selama kami on dan in 2 ini. Kemudian refleksi umpan balik selama praktik baik yang sudah dilakukan kemarin. Yang pertama, apresiasi yang luar biasa terhadap praktik-praktik baik yang sudah ditampilkan oleh teman-teman, terutama di
kelompok kelas 2D ini ya, yang menginspirasi kami untuk dapat kita terapkan, khususnya metode awas yang disampaikan oleh Pak Aswan. Ini sangat akan saya adaptasi, terutama di mapel bahasa Indonesia. Misalnya kata baku, ya, karena biasa anak-anak berkomunikasi itu melupa bahwa dalam berbahasa itu ada bahasa yang baik dan benar. Kemudian berikutnya perlunya memperkuat penilaian formatif, ya, karena mengingat pembelajaran mendalam ini berpusat pada penilaian proses. Kemudian praktek baik yang ditampilkan dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Kemudian masukan konstruktif, ya, guru perlu mengintegrasikan asesmen merancang strategi dan inovasi pembelajaran di tanggal 12 Desember 2025 yang terlibat adalah kepala sekolah dan semua guru. Kemudian keempat, media pembelajaran tanggal 19 Desember 2025 dan kepala sekolah dan semua guru. Dan yang terakhir adalah menyusun asesmen, refleksi dan evaluasi di tanggal 22 Desember. Apa yang kita bawa bisa disampaikan, apakah mereka melapor ya kepala sekolah, kemudian melakukan peningkatan, baru kita lakukan peningkatan kooperasi pendidikan baru. Oh pernah, hanya karena percaya sebagai saat ini kegiatan ini sebagai pendamping dalam kita belajar, mungkin saya bilang sehingga terlalu jauh dan berperan seperti mengajar karena itu tentu saya minta maaf jangan kita terus diperhatikan. Dan yang terpenting adalah perbuatan tekad mengembang sama anak yang hebat itu. Saya tidak seperti itu, karena saya yang menangankan adalah orang tua. Bangga, ada banyak, kita banyak ya. Dulu, dia dulu tak, kadang-kadang pesimis gitu ya, kadang-kadang kayak itu begitu. Lihat sebelum menutup acara ini, saya pribadi mewakili diri saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata, perbuatan, atau sesuatu yang menurut Bapak dan Ibu guru andalan itu kurang pantas atau mungkin hilang dari saya, karena saya adalah manusia biasa yang kemungkinan bermaksud baik, tetapi mungkin penyampaian sedikit terkesan kurang enak. Jadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas niat baik, siapa tahu ada niat baik saya yang hendak saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru andalan, kemudian mungkin sedikit kata ada pembelajaran yang akan membawa kesuksesan di dalam kita ke depan. Inquiry kolaboratif bukan tentang masalah banyaknya suara di dalam kelompok itu, tapi bagaimana bermakna dan menginspirasinya kegiatan kita, apa yang kita keluarkan itu untuk orang banyak, diri pribadi, orang banyak dan lingkungan di sekitar kita semua.
SMP-nya semua. Ya. Loh, baby. Boleh. Sudah masuk saya nanti kameranya. Terakhir kita kumpulin tengah sini ya. Anggar rugi tiro di bagamma. Anggar rugi tiro. Menangis tidak tiro. Iya. Dapat berdiri hebat. Terima kasih. Kumpul di sini tengah semua ayo. Kumpul di tengah sini semua. Kumpul di tengah sini ayo. Kumpul di tengah. Untuk pandang ayo. Yang jangan dari sini baru berjalan ayo. Halo. Ke tengah di sini semua ayo. Kalau saya bilang 2D PN. Cepat. Dengar ya. Kalau saya bilang pembelajaran mendalam kelas 2D Kabupaten Takalar berkesan bermakna menggembirakan. Oke, ready ya? 1, 2, 3. Pembelajaran mendalam kelas 2D SMP Kabupaten Takalar berkesan bermakna menggembirakan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih sudah jadi. Terima kasih Informasi jangan kesal dulu. Apa mau dibagi? Ini apa? Apanya? Snack ya Pak. Peserta
peserta juga peserta. Ketika saya membacakan doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'matahu. Pertama-tama mari kita senantiasa memberikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga kita bisa beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap sekolah menjalannya. Baik Bapak Ibu, saya mungkin hanya ingin memberikan sedikit laporan bahwa sesuai dengan dari awal sudah kami sampaikan bahwa dari 110 sekolah sasaran untuk pelatihan TM, alhamdulillah sampai selesai di batch 2 ini. Yang berhasil mengikuti kegiatan sampai selesai itu ada 106 sekolah. Ya, jadi alhamdulillah. Yang bersama kita hormati dan banggakan Ibu Kaisar dari BPK yang selama kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan mendampingi kita semua yang ada di Tangala. Terima kasih Ibu. Kemudian yang kami hormati Ibu yang mewakili cabang dinas wilayah 7 ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ujang ya. Bye 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 bye. Ibu kamu karena dua minit ibu ya. Dodo mo. Ini kodongnya. Oh, kodong. Motor ka baru jangi.